Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan didengarkan absennya dan jawab hadir ya. Pak Rusi Mustafa, Pak Sundari, Suci. Oke, sudah semua ya. Ada beberapa orang teman kita yang mungkin berhalangan hadir hari ini. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang anabolisme. Ada tidak yang masih ingat apa itu anabolisme? Suaranya, angkat tangan, tidak? Ya, silakan. Apa itu contoh dari anabolisme? Ya, silakan. Fotosintesis. Jadi ini gambar apa? Tumbuhan. Sedang apa itu tumbuhan? Berfotosintesis. Kalau tumbuhan berfotosintesis, lalu bagaimana dengan manusia dan hewan? Tujuan tumbuhan berfotosintesis apa? Menghasilkan makanan. Bagus. Selanjutnya, kalau sudah Energi. Iya, energi. Lalu selanjutnya di sini yang akan kita bahas, kalau manusia dan hewan, bagaimana ya memperoleh energinya? Dari mana? Nah, jadi ini subtopik kita mengenai katabolisme, yaitu tepatnya nanti katabolisme ini dibagi menjadi dua ya. Ada respirasi aerob dan ada respirasi anaerob. Apa tujuan kita mempelajari materi hari ini? Anak didik ibu harapkan nantinya dapat menjelaskan proses katabolisme dari karbohidrat meliputi tahap-tahap yang disebut dengan respirasi aerob. Ini salah satu manfaatnya lagi adalah kita dapat mengetahui ya, nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita, bagaimana prosesnya yang terjadi di dalam tubuh kita, bagaimana suatu makanan itu bisa berubah menjadi energi. Ada hal-hal yang akan ibu nilai pada pembelajaran ya. Yang pertama itu terdiri dari penilaian sikap. Nah, di sini ibu punya suatu permasalahan. Setelah berolahraga seperti berlari ya, tubuh kita akan terasa panas. Benar tidak? Nah, kemudian jantung kita berdebar-debar, benar? Nah, kemudian napas kita tersengal-sengal dan keringat mengucur dari tubuh. Pernah mengalami? Jadi mengapa dapat terjadi demikian? Nanti untuk memecahkan permasalahan ini kita harus memahami apa itu respirasi aerob. Ya, kita bagi kelompok terlebih dahulu. Ya, ibu bagi kelompoknya yang hari ini hadir. Ibu akan membagi menjadi 5 kelompok. Ya, 5 kelompok terdiri dari 5 orang. Oke. Sudah? Semua silakan menyekan barcode-nya. Semua bisa mengerjakan masing-masing di handphonenya, ya. Tapi nanti untuk dikumpulkan ke email ibu hanya perwakilan kelompoknya saja. Tapi sudah ada nama-nama kelompoknya semua, begitu ya? Oke, silakan diambil. Ini kelompok 1. Nah, sembari temannya mengetik mengisi, yang lainnya mendiskusikan jawaban ya. Kalian bisa menyimak video yang ada di layar juga ya. Di LKPD bisa juga kalian tonton langsung. Kita secara umum ada 3, protein, gula kompleks, dan lemak. Dari ketiganya, yang jadi sumber energi utama adalah gula kompleks. Nah, gula kompleks bakal dicerna oleh sistem pencernaan. Ya, ya, oke. Baik, coba perhatikan di aktivitas 1.1. Setelah melengkapi tabel di atas, ya, maksudnya tabel yang ada di lembar kerja, buatlah skema lengkap dari salah satu tahapan respirasi aerob di kertas karton. Nah, tadi kertas
menggambarkan skema glikolisis. Kelompok 2 dekarboksilasi oksidatif, kelompok 3 siklus Krebs, kelompok 4 transport elektron ya. Untuk kelompok 5 kalian sama dengan kelompok 1 ya, tetap tentang glikolisis. Bisa? Oke, silakan. Kalau kalian sudah selesai mengerjakan lembar kerjanya, kalian bisa yang pertama ini ada finish di sana kan? Ya. Tekan finish, kemudian nanti akan muncul simbol seperti ini. Nah, pilih yang ini. Email my answers to my teacher. Ada kesulitan sampai di sini? Tidak ada. Silakan yang lain disimak kelompok temannya, kelompok 1 maju mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glukosa akan menuju ke glukosa non-fosfat dengan bantuan ATP. ATP dipecahkannya satu fosfatnya menjadi ADP. Lalu glukosa non-fosfat akan berubah ke glukosa non-fosfat dengan bantuan isomerisasi. Terus fructosa non-fosfat itu akan dipecahkan oleh ATP menuju ADP ke fructosa 1,6 difosfat. Kemudian dua fosfoliserat ke fosfoenol piruvat itu akan dibantu oleh enzim fosfoenol piruvat akan menuju ke asam piruvat dan tetap menghasilkan ATP. Silakan kelompok lain. Barangkali ada yang ingin memberi pertanyaan atau memberikan tanggapan, silakan. Ada dari kelompok berapa? Ada Bu. Ya ada, silakan. Pertanyaan tentang pada tahap 2 dan 3 glikolisis, mengapa glukosa 6 fosfat tiba-tiba bisa berubah menjadi fruktosa 6 fosfat? Bisa? Pertanyaan berapa? Glukosa non-fosfat menjadi fruktosa non-fosfat, yang mana glukosa dengan glukosa adalah senyawa yang isomer. Itu senyawa yang memiliki rumus kimia yang sama tapi strukturnya berbeda. Pada kelompok 1 kita beri plus. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi adalah dapat berlangsung dalam matriks mitokondria dan merupakan reaksi kimia yang mengawali siklus Krebs. Setiap asam piruvat yang dihasilkan kemudian akan berubah menjadi asetil CoA. Asam piruvat ini akan mengalami dekarboksilasi sehingga gugus karboksila akan hilang sebagai karbon dioksida dan akan berdifusi keluar sel. Dua gugus karbon yang tersisa kemudian akan mengalami oksidasi sehingga gugus hidrogen dikeluarkan dan ditangkap oleh NAD+. Dari teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan dari Oke, Nabila Syahana. Pertanyaannya, kenapa dekarboksilasi oksidatif disebut juga dengan reaksi transisi? Reaksi dekarboksilasi disebut sebagai reaksi transisi karena dekarboksilasi oksidatif merupakan reaksi di antara glikolisis dan siklus Krebs, yaitu reaksi pengubahan molekul asam piruvat beratom 3C menjadi asetil koenzim A beratom 2C. Reaksi ini terjadi di dalam matriks Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs ini juga disebut sebagai siklus asam sitrat karena pada tahap pertama yang dihasilkan oleh asam sitrat. Tapi juga terjadi pelepasan H2O yang disebut dehidrasi dan juga penerimaan H2O yang disebut hidrasi. Baru tahap selanjutnya itu isositrat akan berubah menjadi alfa ketoglutarate. Di tahap ini juga jadi rumus elektron sehingga ada unsur diterima oleh terus menjadi NADH. Pengolahan hasil dari dekarboksilasi itu akan menghasilkan 6 NADH, 4 CO2 dan 2 FADH2. Ya, dari kelompok lain ada pertanyaan? Nama saya dari kelompok dari kelompok 4. Pertanyaannya, apakah dalam proses siklus Krebs juga membutuhkan enzim? Enzim adalah katalisis yang membantu mempercepat reaksi biologis. Jika tidak ada enzim dalam proses siklus Krebs, tulang merupakan asal juga pulang jadi lagi akan masuk ke apa? Kami dari kelompok 4 Transport elektron ini berfungsi untuk mengubah NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari proses sebelumnya menjadi ATP. Oke, pertama kita lihat dulu
proses perubahan NADA. Pertama, NADA akan dikurai menjadi NAD+. Penguraian itu akan menghasilkan elektron. Nah, elektron yang dihasilkan itu akan diteruskan ke kompleks protein 1 dan dibawa terus ke ubiquinan. Elektron yang melewati kompleks protein 1 akan memicu dipompanya H+ dari matriks ke ruang antamembran. Jadi dari proses pemindahan elektron dari NAD itu akan memompa 3H+ ke ruang antamembran. Nah, ketiga H+ ini nantinya akan dimasukkan ke ATP sintase yang mengakibatkan terbentuknya ATP. Selanjutnya H2O ini akan dikeluarkan ke sel. Kurang lebih seperti inilah transport elektron. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skema yang kalian gambarkan dalam waktu yang singkat menurut Ibu juga sangat luar biasa. Beri aplaus dulu untuk semuanya. Oke, Ibu jelaskan sedikit. Nah, katabolisme itu didefinisikan sebagai apa? Pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Nah, hari ini kita membahas yang ini, respirasi aerol. Reaksi yang menggunakan oksigen, benar ya. Terdiri dari 4 tahap. Ada glikolisis ya, di mana glikolisis ini nantinya akan menghasilkan hasil akhir, yaitu apa tadi hasil akhir dari glikolisis? 2 ATP, 2 NADH dan 2 sampirufat. Nah, Ibu coba minta dulu satu orang memberikan kesimpulan ya mengenai materi pembelajaran kita hari ini. Siapa? Ada yang mau memberikan atau Ibu tunjuk orangnya ini? Iya, Fajia, silakan. Baik, dari pembelajaran hari ini ada pun materi yang dapat saya simpulkan. Proses respirasi aerol dibagi menjadi 4 tahap. 1 glikolisis, 2 dekarboksilasi oksidatif, 3 siklus Krebs, dan 4 transport elektron. Ya, oke. Baik, terima kasih Fajia. Beri aplaus untuk Fajia. Coba dari yang lain, coba ada yang mau menambah kesimpulan? Ya, silakan Nabila. Bagi kesimpulan mengenai materi hari ini yang berhasil akhir pada masing-masing tahap, yaitu glikolisis dihasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Ibu, tadi kan kalian sudah mengumpulkan lembar kerja ya. Kita cek dulu lembar kerja kalian. Oke, jadi ini dari kelompok 3 yang pertama mengumpul, kelompok 4, kelompok 5. Yang kelompok 3 nilainya 8,8/10 ya. Sebelum kita memasuki bagian penutup, mau coba satu orang memberikan refleksi pembelajaran hari ini. Nah, refleksi. Perasaan saya belajar hari ini tentang materi metabolisme itu sangat menyenangkan, sangat luas. Ilmu materinya sangat berguna saya gunakan sehari-hari. Terima kasih Hidayatullah, beri aplaus untuk Hidayat. Di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan masih tentang materi katabolisme ya, yaitu tentang respirasi anaerob. Ada baiknya kita bersyukur kepada Allah dengan berdoa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran. Silakan Ibu mintakan kepada ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga di pertemuan selanjutnya kalian tetap semangat belajar. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.